Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi sedikit tentang Wangsit Siliwangi gitu ya. Ya, kurang lebih artinya seperti ini. Yang ingin kembali ke kota kenangan, silahkan berpisah ke sebelah utara. Dengarkan. Perlu diketahui oleh kalian, tak akan ada kota yang dituju. Kebanyakan dari kalian akan menjadi rakyat biasa. Kalau ada yang memiliki jabatan, akan tinggi pangkatnya, tapi tidak memiliki kekuasaan. Kalian akan diadu domba oleh orang timur, untuk memusuhi orang timur, untuk memusuhi orang barat, dimusuhi oleh orang dari utara, dimusuhi Sunda dari utara, dimusuhi Sunda dari timur. Lawan untuk melawan. Sebab Pajajaran Tengah akan sejajar kembali di tengah-tengah. Seluruh anggota kelompok kalian tidak akan kaya karena benar. Tidak akan ada yang senang disebabkan kebaikan. Sekalipun banyak kemampuan, sekalipun lebih unggul dalam pengetahuan, kalian tak akan dihargai oleh Sunda lainnya. Tidak apa, nanti akan datang masanya dari kelompok kalian yang akan menjadi pemimpin untuk membangunkan bangsa Sunda. Yang tidur akan keterusan tidur sambil duduk terlena. Dari naskah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sang penutur Wangsit ini mulai mengarahkan para pengikutnya tanpa adanya paksaan. Namun arah manapun yang dipilih, masing-masing mengandung resikonya tersendiri. Disinilah letak tanggung jawab seorang pemimpin. Tidak otoriter, sekalipun memungkinkan untuk melakukannya Bisa saja sang penutur Wangsit Siliwangi ini menjadi otoriter, tapi itu tidak dilakukan Rakyat dihargai dan diangkat kedudukannya ke tempat terhormat dengan memberi kebebasan untuk memilih, namun tak mengabaikan resiko yang bakal dihadapinya. Sebagai orang tua kepada anak-anaknya, penutur Wangsit ini memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab Jadi tidak asal memilih, tidak asal mengarahkan. Dia mengambil tanggung jawabnya masing-masing Apapun yang dipilih itu dengan resiko dan tanggung jawab yang dia pikul. Kebebasan yang bertanggung jawab terletak pada sikap ketika dia sudah memberi tahu tentang resiko-resiko yang menyertainya. Sikap pemimpin dan negarawan yang ditunjukkan penutur Wangsit ini yang bertumpu pada sikap kasiliwangian. Kasiliwangian itu berkemanusiaan dan berkeadilan. Para pengikut yang kemudian memilih kembali ke utara, ke kota yang ditinggalkan kembali ke kota, tidak menemukan kota tersebut karena di bumi hanguskan oleh Laskar Islam Gabungan di bawah komando Syekh Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten. Mereka yang kembali ke arah utara adalah orang-orang yang tidak bisa mudah melupakan masa lalu Jadi tidak move on lah istilah zaman sekarang Mereka kemudian beranak pinak lah di bekas kota kesayangan mereka. Tapi mereka tidak menjadi pribumi di negara sendiri karena mulai terdesak oleh para pendatang. Nah ini kan sudah ada dalam prediksi Prabu Siliwangi yang dikatakan bakal terdesak tamu, teman dari tempat jauh tapi teman yang menyusahkan. Nah, itu beliau sudah mengatakan itu Kota kelahiran pun benar-benar tidak ditemukan. Hampir 100 tahun kemudian barulah teman dari jauh itu mulai menemukan reruntuhan bekas kota Pakuan Pajajaran. Prediksi ini terbukti dengan datangnya Scipio pada tahun 1687 Masehi. Ia adalah tamu dari jauh yang pada akhirnya memang benar menyusahkan. Orang-orang kulit putih ini kemudian menancapkan kekuasaan di bumi Pajajaran.
keturunan pengikut Prabu Siliwangi yang memilih kembali ke utara selama sekian ratus tahun hanya menjadi saksi peristiwa itu gitu ya. Nah ini juga kan lagi-lagi prediksi Prabu Siliwangi menemukan kebenarannya gitu kan ya. Di samping itu ada juga yang menarik ya, dari penggalan naskah yang ada gitu ya, yaitu adalah adu domba Sunda Wetan, Sunda Kaler, dan munculnya pemimpin Wangsa Sunda. Ya, penunjukan arah tidak hanya bisa ditafsirkan sebagai arah kekuasaan para dewa gitu ya, atau kekuatan politik pada saat itu yang sedang berkuasa, tapi juga sebuah wilayah yang lebih besar, yaitu Sunda Besar dan Sunda Kecil ya. Dalam banyak sumber yang dimaksud dengan wilayah Sunda Besar adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, sedangkan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Gabungan keduanya di zaman dahulu ini bahkan dinamakan Kepulauan Sunda, gitu kan ya. Dalam atlas yang dibuat Giacomo di Rossi pada 1683, kawasan Nusantara disebut Kepulauan Sunda. Ada juga peta kuno yang terbuat dari perunggu gitu ya. Ini pada tahun 1719 buatan Jerman. Dalam konteks secara luas, prediksi Prabu Siliwangi ini adalah nanti akan dimusuhi dan diadu domba oleh orang dari timur dan barat. Tentu jangan diartikan secara sempit bahwa yang memusuhi dan mengadu domba itu sebatas etnis. Belakangan prediksi ini semakin menunjukkan kebenaran gitu ya. Bagaimana bangsa Indonesia atau Sunda Besar dan Sunda Kecil diadu domba dan dimusuhi oleh mereka yang datang dari barat dan timur ya. Itulah sedikit penggalan naskah tentang Wangsit Siliwangi gitu ya. Mungkin hari ini cuma itu saja ya. Sampurasun.